Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Wa fi hadzal madhkur. Wa fi hadzal madhkuri. Wa fi hadzal madhkuri mongko iku tetep ing dalem perkara kang den tutur kang den jelasaken. Dalilun utawi dalil zahirun kang zahir ala jawazit tawassuli ing atase kawenangane tawassul. Ala jawazit tawassuli ing atase kawenangane tawassul bil auliyai kelawan pira-pira wali wassalihina lan pira-pira wong saleh. Haitsu kana haitsu kana ing dalem sekirane ana sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalamu iku yaf'alu agawe sapa Kanjeng Nabi iku yaf'alu agawe sapa Kanjeng Nabi dzalika ing mengkono-mengkono tawassul binafsihi kelawan pribadine Kanjeng Nabi binafsihi kelawan pribadine Kanjeng Nabi wa ya'muru lan perintah sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan tawassul ashabahu ing pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawu sapa al-arifu billah. Sapa al-arifu wong kang makrifat billahi kelawan Gusti Allah rupane al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad Bib Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana lan muga-muga paring manfaat ing kita bi ulumihi kelawan pira-pira ilmune Abdullah bin Alawi al-Haddad. Amin. Yang bagi sapatute prayugane saapike milih aja lah. Lizairi kadwe wong kang ziarah ida zara ing dalem nalikane ziarah kubur salihina ing kuburane pira-pira wong saleh
ing kuburane pira-pira wong saleh apa ayat mainna ing yen to anteng sapa zair kang ziarah wa ayat mainna ing yen to anteng sapa zair indaha ing dalem sandinge kubur salihin indaha ing dalem sandinge kubur salihin wa yastaghfira lan ngakehaken sapa zain minal istighfari saking maca istighfar wa du'a ilan doa lahum maring kubur salihin lahum maring kubur salihin wa tarahumi lan dongaaken kawelasan wa tarahumi lan dongaaken kawelasan alaihi ing atase kubur salihin wa yaqra'a lan maca sapa zair ma ing perkara tayassara kang gampang apa ma utawi kang dadi gampang apa ma minal Qur'ani saking Al-Qur'an wa yuhdilan paring hadiah den hadiah akan sapa zair tawabahu ing ganjarane Al-Qur'an wa yuhdilan den hadiahaken sapa zair tawabahu ing ganjaran Al-Qur'an ilaihim maring kubur salihin. Bismillahirrahmanirrahim. ففي هذا المذكور دليل ظاهر على جواز التوسل بالأولياء والصالحين. وفي هذا المذكور ظاهر di dalam keterangan yang sudah dituturkan dalilun zahir sudah ada dalil yang jelas atas diperbolehkannya bertawassul kepada para wali-wali wassalihin dan para orang-orang saleh dan orang-orang saleh. Haitsu kana alaihi salatu wassalamu yaf'alu dzalika li nafsi. Seperti halnya Rasulullah melakukannya untuk pribadinya wa ya'muru dan memerintahkan sahabatnya. Sudah dijelaskan. Tidak usah diperdebatkan lagi masalah bertawasul kepada wali-wali dan orang-orang soleh. Terlebih berziarah itu sudah lewat lah, babnya sudah lewat. Sudah terlewat semua bab. Jadi kalau masih zaman modern sekarang ini, kalau masih ada orang yang masih mempermasalahkan bertawasul, masih mempertanyakan hukum ziarah kubur, sudah ketinggalan zaman. Sudah.
Lewatlah, sudah lewat. Babnya sudah kita lewati, sudah berlalu. Nggak usah berdebat lagi lah. Indonesia ini sedikit-sedikit debat, presiden debat. Jadi cukup yang sudah dipelajari ini untuk dalil pegangan hidup, khususnya warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menjadi pedoman terusnya untuk generasi seterusnya. Wasilah atau tawassul kepada Allah melalui pelantara para wali dan orang-orang soleh, para imam-imam madhab semuanya melakukan itu dan sepakat dihukumi sunnah. Sunnah. Kenapa harus pakai tawasul orang-orang soleh? Minta langsung saja, nggak bisa. Amalan kita belum cukup untuk menyampaikan permintaan kita langsung kepada Allah, tidak cukup. Maka harus melalui pelantara orang dekat, aulia solehin, ini orang dalam, biar cepat doanya, dekat sama orang dalam, lebih cepat. Jangan merasa doanya paling manjur. Ini ujian untuk setiap orang. Masing-masing orang dalam spiritual ibadahnya itu cobaannya berbeda-beda. Ada cobaan bagi orang-orang yang syariat itu orang yang kalau butuh apa-apa masih harus ada pelantara, namanya orang syariat. Harus ada ikhtiar, namanya syariat. Cobaannya umumnya, ini cobaan umum saja, adalah perekonomian. Kalau perekonomianmu masih dicoba, masih apa ya? Masih pasang surut, ya sudah, nggak usah ngeluh, sabar dan sadari bahwa kita itu masih tingkatan syariat. Artinya masih perlu bimbingan, nggak usah sok gaya-gayaan. Tingkatan untuk tadi syariat, untuk orang yang ahli hikmah, cobaannya adalah keistimewaannya. Apakah keistimewaannya bikin dia sombong atau tidak? Ini berbeda-beda. Cobaan tergantung orang. Seluruh masalah di dunia ini yang kita alami, Allah ketika memberikan cobaan kepada manusia, Allah punya keyakinan bahwa hamba yang saya uji ini, Allah yakin dia kuat. Sayangnya kadang kitanya yang nggak yakin. Masih yakinnya dari atas yakin, kita nggak yakin, jadi nggak nyambung. Ya harus yakin. Yakin.
Biasanya yang banyak menggunakan tawassul ini adalah orang-orang yang ahli berziarah, ahli zikir, ya umumnya para ahli sunnah, ya. Dikit-dikit kumpulan kan, iya kan? Ahli sunnah wal jamaah itu dikit-dikit kumpulan, dikit-dikit makan, kumpulan dikit makan, ada kematian aja makan, ada orang mati itu makan. Ya seperti itulah kehidupan para ahli sunnah wal jamaah. Jadi syukuri aja lah. Nah, titik. Waqala al-arif billah al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Seorang yang ma'rifat namanya al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu. Ini pengarang Risalatul Mu'awan. Habib Alawi al-Haddad ini keras orang. Jadi beliau tuh nggak suka kalau ngaji kemudian ada yang ngantuk, ngaji sambil humor, itu nggak senang. Habib Alawi al-Haddad. Ngaji kok. Pokoknya keras, agak keras. Habib Alawi al-Haddad. Mas Ustaz nggak begitu ngefans sama Habib Alawi al-Haddad. Tapi tak bacain aja. Nanti akan berseberangan dengan Syekh Hasan al-Basri. Jadi kata Habib Alawi al-Haddad, kalau ngaji serius. Jangan ketawa-ketawa. Jangan ngantuk. Ya apa nggak serius? Alawi al-Haddad. Tapi kalau kata Syekh Hasan al-Basri, kalau cari guru, jangan yang keras-keras. Jangan kamu ngaji dengan orang yang guru yang tidak bisa humor. Ini kata Syekh Hasan al-Basri. Itu ulama yang lagi banyak masalah. Kan ada kan? Ya kalau ngaji ketawanya garing itu kan ada kayak, ada lah ya, ada ya. Maksudnya di YouTube kan ada banyak. Jangan. Tadi ikut madhabnya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri. Hasan al-Basri lebih salaf. Kurun kesalafannya lebih pertama, lebih awal dibandingkan Habib Alawi al-Haddad. Ini ulama modern, ulama kholaf, ulama sekarang. Tapi ya makrifat. Wa nafa'ana bi'ulumihi. Semoga kita diberi kemanfaatan dengan ilmu-ilmunya. Abdullah bin Alawi al-Haddad. Yang bagi lisair, sebaiknya bagi orang yang ziarah. Dia menuturkan bagaimana caranya ziarah. Sebaiknya bagi orang yang ziarah, idza zara qubur salihin, ketika berziarah di kuburan orang-orang saleh, ayat ma'anna indaha, tenang. Dia tenang di samping kuburannya. Jangan tengok, ngobrol sendiri. Ziarah di depan makam wali, balas WA-an. Blog. Yang anteng. Apalagi kita lagi zikir. Harusnya orang yang lagi zikir itu harusnya hatinya tenang kan ya. Ala bidzikrillahi tatma'unul qulub. Tatma'inul qulub. Kayak orang-orang yang suka berzikir akan ditenangkan hatinya. Hatinya akan tenang. Makanya Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri. Kamu punya masalah, tanyakan kepada orang yang ahli dzikir. Karena jawabannya langsung ilham dari Allah. Oh, bingung pengen nyari calon presiden siapa yang benar, datanglah kepada ahli dzikir, tanya. Begitu. Karena coblos ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin wa an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin
Dan tiap-tiap pemimpin akan ditanyakan pertanggungjawabannya. Kamu harus ingat, khususnya yang sudah mau nyoblos. Kelak yang dimintai pertanggungjawaban bukan hanya orang yang dicoblos, tapi orang yang mencoblos pun akan ditanyakan, kenapa kamu milih itu? Tanyakan. Yang milih dan yang dipilih sama-sama akan disidang nanti di akhirat. Oh, makanya jangan salah pilih. Hati di nomor 5. Kalau kamu salah memilih, kemudian kamu milih satu, kemudian yang terpilih ini ternyata korupsi, kamu yang memilih akan kebagian dosa korupsinya. Gitu ya. Kamu kebagian dosa korupsinya. Lalu bagaimana biar aman? Kita kasih trik. Kamu boleh ikut, boleh tidak. Tapi ini ikhtiarku dan ijtihadku sendiri. Biar selamat. Dulu pernah dinasihati oleh Al-Karim Ibn Al-Karim Ahmad. Beliau juga anti politik. Supaya kamu nanti selamat, tidak dihisab oleh Allah, maka pilihlah calon yang sekiranya tidak jadi. Jadi kan nggak dihisab, mau dia jadi mau nggak urusan. Kalau nggak nyoblos, kamu salah, kamu dosa dengan pemerintah. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Coblos saja. Semua coblos. Cari, kamu tanyakan. Jangan ikut-ikutan. Tanyakan kepada yang lebih mengerti. Ya, itulah. Pokoknya yang ada itu yang terbaik semua. Yang nggak baik, yang nggak nyoblos. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa namanya? Haddad itulah, Haddad dan apa? Ratibul Haddad. Nah, ini pengarangnya itu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Haddad ini maknanya besi, tukang pandai, tukang besi. Haddad. Ratibul Haddad. Ya Ratibul Haddad. Dikir-dikir kan sekarang banyak tuh kan ya. Ratibul Haddad. Kalau gitu. Pokoknya yang banyak, yang baru-baru begitu tuh. Syamtu Duror. Yang khas-khas golongan para Habib itu kan. Banyak yang baru-baru. Beliau berkata, sebaiknya kalau ziarah di kuburan orang soleh, yang tenang, yang anteng, kalau sudah di sampingnya, tengok, ngobrol, ziarah bisa ngobrol itu loh, ngobrolin temennya, ribah lagi ziarah, ngobrolin jauh. Jangan tengok-tengok yang khusyuk. Kan muter. Adabnya ziarah kubur itu kan menghadap kuburannya, nggak harus menghadap kiblat terus. Enggak. Jangan tengok. Lagi tempat-tempat ziarah itu kan banyak orangnya kan. Ya ada aja yang bikin perhatian tuh kadang tuh. Ya, iya, tengok. Ya fokus ke kuburannya lah kamu. Wa istaghfiru minal istighfar, dan memperbanyak istighfar. Ada istighfarnya. Wa du'a lahum wa tarahum alaihim wa tarahum alaihim, dan berdoa kepada mereka, wa tarahum alaihim, dan mendoakan rahmat, mendoakan kasih sayang untuk mereka.
wa maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Baca istighfar yang banyak dan baca doa semoga diampuni, itu caranya. Jangan langsung minta aja. Datang langsung megang kuburan, Mbah minta Mbah kuburan. Ya, baca istighfar dulu. Baca istighfar yang banyak, berdoa, meminta belas kasihan, rahmat. Semoga mereka ini yang sudah mendahului diampuni dosanya, begitu. Allahumma arhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah min ahlil kubur wa ahlil jannah. Gitu. Khususon wali siapa itu dimintakan rahmat. Wa yaqra'a ma tayassara minal Qur'an, dan membaca perkara yang paling mudah dari Al-Qur'an. Yang paling mudah. Hanya orang di Indonesia itu kan tidak praktek ini. Tidak semuanya orang Indonesia itu bisa membaca Al-Quran. Tapi ketika ulama melihat kemampuan orang-orang Indonesia ini nggak bisa baca Quran, tapi ada yang hafal Yasin, wes Yasinan, gitu kan? Nggak hafal Yasin, nggak bisa baca Quran, hafal Al-Ikhlas, wes Al-Ikhlas, nggak ngerti Al-Ikhlas, sepuluh. Bagiannya masing-masing seperti itu. Yang nggak bisa Quran, Al-Ikhlas. Yang nggak bisa, wes ngikut aja, penting dapat berkat. Enak, Ahlussunnah wal Jamaah enak. Asal ngikut, ya ngikut ulama dah selamat. Orang ngikut ya terserah yang ngajak makan ya yang ikut makan. Tinggal ngikut saja. Nggak usah kita bikin aliran-aliran baru seperti itu. Apalagi aliran-aliran yang melarang ziarah kubur, melarang tawasul. Itu bukan didikan salaf. Mereka itu datang zaman-zaman kholaf, modern, zaman-zaman sekarang. Dulu nggak ada, itu biasa aja. Nggak ada zaman dulu itu melarang tahlil, nggak ada. Melarang tawasul, nggak ada dulu. Sekarang aja, baru-baru aja. Hijrah 1 minggu udah ngelarang-larang. Janganlah ikut-ikut mereka. Tradisi yang sudah ada di Indonesia adalah tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Yang nggak neko-neko, padanya aja. Seneng ziarah. Terus lama-lama yang baru-baru kemudian ada yang larang ziarah. Ada yang larang tawasul. Ada yang melarang zikir. Terus ada yang, ya habis sholat aja sepi. Habis sholat tuh nggak ada dikirannya. Awal mula Ustadz kejebak dengan orang-orang begitu. Jamblang tuh banyak. Sholat, ya ikut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sepi kayak orang sakit perut semua semasjid. Diam. Pada diam ini. Dan nggak pakai speaker. Pada diem-dieman. Ini ngapain? Awal mula Ustaz. Ya kejebak masuk golongan seperti itu. Jadi kalau habis sholat aja sepi dikit. Wahabi. Pokoknya kalau habis sholat sepi tuh Wahabi. Habis sholat terus melek. Bukan Ahlussunnah, jangan-jangan. Habis sholat langsung ngantuk. Mungkin. Jadi sepi. Jadi mereka itu nggak suka zikir. Nggak suka apa? Kayak orang-orang Ahlussunnah ini kan banyaknya kiai-kiai atau ulama-ulama yang membimbing masyarakatnya biasanya. Biar masyarakatnya suka sholat tasbih. Ayo sholat tasbih berjamaah, begitu. Setiap Ramadan biasanya. Lailatul Qadar.
biar masyarakatnya suka sholat sunnah. Ayo sholat sunnah berjamaah, mendidik seperti itu. Mendidik seperti itu. Tapi kalau golongan mereka keras. Kalau nggak ada kesunahan untuk sholat jamaah, ya nggak usah. Nggak usah. Nggak ada anjuran untuk sholat hajat berjamaah, nggak usah. Ini. Jangan cuma punya dalil, tidak ada yang memperbolehkan saja. Ada nggak dalil yang melarangnya gitu loh. Kalau tawasul ini namanya tidak boleh untuk mereka. Karena tidak ada anjuran Rasulullah untuk bertawasul. Nah, ada nggak dalil yang melarangnya? Kalau nggak ada, ya berarti boleh. Kan aneh lah mereka. Golongan-golongan mereka ini sudah berani mengubah kitab, mengurangi hadis-hadis. Itu sudah banyak. Sudah banyak. Makanya setelah itu kalau beli kitab dulu waktu di pondok, itu bukan kitab-kitab yang cetakan-cetakan Indonesia, Mahaputra, Surabaya, gitu. Ya, kamu boleh dicek lah. Nanti kalau main pengen lihat kitabnya Ustaz. Semua kitab-kitabku yang Ustaz beli ini, Beirut Darul Alamiyah, Libanon. Libanon, bos. Belum pernah ke sana, tapi sudah kitabnya sudah datang. Karena untuk kalangan santri, jadi Ustaz itu dulu di pesantren itu megang koperasi. Sama Kiai disuruh megang koperasi, dan koperasi ini juga isinya kitab-kitab, jual kitab. Jadi Ustaz tahu mana produk kitab yang dikurangi, mana kitab yang ditambahi. Oh ini Darul Alami, oh ini Darul Fikri, oh terus ada. Jadi merek-mereknya Ustaz tahu, merek apa yang kira-kira kurang, merek apa yang ternyata ini produknya orang Yahudi kemudian banyak dikaji, itu Ustaz tahu. Dulu jual kitab, jualan kitab banyak. Dulu dari pondoknya Ustaz, santri itu disiapkan kitabnya, nggak beli sendiri. Beliau kiai kayaknya itu punya kitab-kitab semua. Ya. Jadi kalau mau beli kitab langsung ke kiainya, di koperasi kiainya. Boleh nyicil kiainya sendiri. Oh, begitu. Kebetulan Ustadz yang jaga kitab itu. Akhirnya dapat kitab tapi gratis, wong jaga. Waktu itu. Jadi ternyata banyak karangan-karangan kitab yang dirubah. Hadis-hadis, dalil-dalil, ini banyak yang dirubah oleh mereka. Hadis Bukhari saja banyak yang dirubah. Maka biasanya kita kalau beri kitab pada santri-santri itu berhati-hati. Cetakannya cetakan mana dulu. Hafal, oh cetakan ini yang bikin ini, cetakan ini yang bikin ini. Oh, saking berhati-hatinya dalam mengkaji, biar pengen keberkahan ilmunya, hati-hati dalam mencari kitabnya itu hati-hati. Ya. Gitu. Jadilah baca Al-Quran yang paling mudah. Awas anjurannya. Yang paling mudah. Nggak harus dipaksakan. Baca Yasin. Oh, nggak hafal Yasin. Bisanya hafal Ikhlas. Baca Ikhlas. Berapa kali? Ya semampunya. Sebanyak-banyaknya. Kalau 100 sudah ngerasa banyak, ya sudah selesai. Ya ada batas. Namanya dikir. Ya kan? Dikir biqadri imkan. Namanya dikir itu ya sesuai kemampuan. Kemampuanmu sampai mana? Sudah jangan banyak-banyak lah. 20. Dikira 20 banyak, ya sudah. Jadi nggak ada membatas-batasi. Kalau ada batasan-batasan, barulah itu namanya wirid.
wirid. Dan itu harus ada guru, harus ada gurunya, harus ada waktunya, namanya wirid. Tapi kalau dikir, biqadri imkan, semampumu. Mau sambil duduk, mau sambil lari, mau sambil tiduran, mau sambil jualan, mau sambil goreng-goreng, mau sambil apa saja. Dikir namanya. Nanti fadilahnya dikir, ala bidikrillahi tatmainul qulub. Hatimu tenang. Makanya tadi ziarah kubur, ya harusnya tenang. Matanya jelalatan ke sana, ke sini. Tengok, semua disuruh diam. Jangan nengok terus. Dilihat semua. Mana orang ziarah. Doakan mereka, bacakan Al-Quran, mintakan rahmat, bacakan Al-Quran semampu, yang paling mudah menurutmu. Jadi nggak harus ada tuntunan, harus baca ini. Tidak. Semampunya yang menurutmu mudah. Artinya ya jangan yang sulit-sulit. Kan. Wa yuhdi thawabahu ilaihim. Kemudian ketika sudah dibaca Al-Qur'annya, menghadiahkan pahalanya untuk ahli kubur yang soleh-soleh. Ini dihadiahkan kepada mereka. Dihadiahkan, kemudian nanti kita akan didoakan balik oleh mereka. Memang mereka cepat? Ya cepat, wong mereka sudah dekat sama Allah. Kan? Jadi akan didoakan balik. Khusus orang-orang soleh dan para wali-walinya Allah. Tuh. Selama kalau hidup, ya kalau hidup kita nggak tahu. Jangan gampang percaya orang itu kalau ngomong dia itu wali, dia itu nggak bisa. Kalau masih hidup itu tidak bisa terdeteksi kewaliannya. Wali itu akan terlihat dohir, benar itu wali. Karomahnya akan bisa terlihat dohir kalau sudah mati. Namanya wali. Kalau masih hidup, la ya'riful wali ila wali. Tidak ada yang tahu yaitu wali kecuali wali lagi. Oh, jadi jangan gampang percaya. Yo adalah kan YouTube dulu banyak yang sok-sok. Ya, sok-sok apa ya? Sok-sokan, sok mewalikan diri ya. Ada kan yang gitu ya? Sok mewalikan diri. Belajar tasawuf, torekot yang gak jelas. Nah, ini namanya juga hiburan. Kalau hiburan ya berarti ya bohongan. Jangan gampang percaya kalau yang di YouTube hiburan orang-orang kehebatan, punya kehebatan, ditunjukkan kehebatannya. Jangan merasa aneh lah ketika ada orang kemudian tampil kehebatan di depan kamu, jangan. Apalagi kamu kemudian, oh ini wali, bukan. Kata Imam Ghazali, ketika engkau melihat keistimewaan seseorang bisa jalan di atas air, jangan kamu sangka itu walinya Allah. Kata Imam Ghazali, bisa jadi wali setan. Kamu harus tahu, setan itu ada walinya. Dengar nggak, Tan? Ada walinya. Jadi bukan hanya manusia. Setan itu ada walinya. Untuk siapa? Ya untuk goda yang manusia, yang wali lagi. Kan begitu. Yang digoda santri, ya setan santri. Sama. Yang digoda kiai, ya setannya kiai. Nah, wali, ya setannya wali juga. Jadi kamu harus tahu ya. Jangan kamu mencari guru hanya karena melihat keistimewaan. Jangan. Itu salah.
Lihat keilmuannya, lihat sanad keilmuannya sampai tidak ke Rasulullah, bisa dipertanggungjawabkan tidak sampai akhirat, itu baru boleh dianggap. Ingatkan lagi bahwa Rasulullah pernah berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, bagaimana ketika kamu mencari guru. Yang pertama, cari guru yang kira-kira membahagiakan, tidak menyedihkan. Ngaji, habis ngaji terus kamu pulang ke rumah kepikiran tadi, biayanya nerangin neraka, kebayang-bayang neraka, pusing. Kamu cari guru, ganti guru. Ini Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau masih berdakwah di daerah Yaman. Yang pertama itu membuat bahagia. Jadi jangan serius ya. Kalau kamu ngaji kemudian dalam pengajarnya serius, tegas, begitu. Paham tidak? Paham saja. Ya, kalau nggak paham ya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Kamu ganti guru. Kata Rasulullah, ganti guru. Jangan begitu. Ini pesannya Rasulullah pada Mu'ad bin Jabal. Yang kemudian yang kedua, guru itu merangkul, tidak memecah belahkan, tidak ada provokasi. Kok ngaji, terus ngaji ini ada provokasi kepada orang lain, kamu ganti guru. Itu belum tidak pantas jadi guru. Ganti. Ya. Kemudian yang ketiga, guru itu memudahkan, tidak mempersulit. Kalau cari guru, ciri-cirinya tiga ini. Memudahkan, tidak mempersulit. Oh, dipersulit. Mau tobat, oh nanti dulu, dosamu banyak. Kamu sudah punya dosa apa saja, langsung diampuni tidak bisa. Oh ya, bunuh itu orang. Memudahkan ya sudah. Kamu pasti terima tobatnya. Kan itu. Makanya orang-orang begini ini akan dekat dengan orang-orang yang ahli maksiat karena memudahkan. Ingat ya. Syafaat Rasulullah itu juga berhak turun kepada orang-orang yang ahli maksiat. Orang yang ahli maksiat, orang ahli ibadah sama Tuhannya, Allah. Jangan dikira Allah itu hanya punya orang-orang yang taat saja, tidak. Tiga itu kriterianya. Kalau kamu ngaji atau berada di majelis apapun, kok jauh dari kriteria itu, kamu ganti guru saja. Ya, ganti guru atau bolos. Tapi nggak ngajarin. Ini apa namanya ya? Saran kan boleh diterima, boleh tidak. Tuh, tiga kriteria dari Rasulullah berpesan kepada Mu'ad bin Jabal bagaimana caranya mencari guru yang benar. Paham ya? Paham aja lah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.